Oke, saudara-saudara, kita mau bikin lagi video terbaru ya. Ini soal masalah rem pada sepeda motor. Oh, ini ada soal GT, teman-teman. Nah, kasusnya motor ini kalau kita rem depan ya, rem depan. Nah, ini kalau lagi normal dia normal nih di atas gini ya. Kalau kita ngerem nih dia, nah ini udah ngerem nih. Tapi nanti beberapa meter kita jalan, bisa kita lagi jalan ya, misalnya 2 atau 300 meter, tiba-tiba dia amblas sampai ke dalam gini nih, direm nggak bisa nyeplos. Tapi kalau kita kocok dia ada lagi, tinggi lagi, nanti nyeplos lagi ke dalam. Nah itu masalahnya teman-teman. Nah kalau misalnya saudara-saudara ngalami masalah yang sama ya, direm kadang-kadang tinggi kadang-kadang rendah, tuh coba cek ini dulu pertama ya, pastikan dulu nggak ada yang terjadi kebocoran. Misalnya nih, lihat di bagian sini ya, ini kan rem depan, kalau belakangan ini pakai kanvas biasa tromol ya. Kalau dia belum, nggak ada belis kan ya, nggak sama kayak Nmax. Nah jadi kalau misalnya di sini teman-teman cek dulu ya, kalau di sini misalnya ada basah, misalnya basah kayak ada minyak-minyak, itu ada minyak-minyak di sini atau di sini, intinya di daerah sini tuh tidak boleh ada basah oli apapun, minyak apapun. Kalau di sini mulai ada basah, kemungkinan besar nih ada bocor di sini nih, dalam sini. Nah ini ada sealnya bulat ya, yang di piston dalam tuh ada seal bulat, itu diganti ya. Kalau dia di sini mulai bocor, ada bekas-bekas minyak, itu yang menjadi penyebab salah satunya. Jadi dari selang ini kan harusnya ada tekanan minyak ya, dari atas sini turun nih. Nah dari sini ada tekanan minyak, ini tempat pengisian minyak rem. Kalau di sini mulai ada bocor sedikit sedikit gitu ya, nanti sini kan minyak mulai berkurang nih, akhirnya ada angin, ada udara yang masuk, jadi dia jadi begitu, turun sendiri, nanti kadang-kadang normal. Nah cek dulu Kak, kalau misalnya di sini nggak ada bocor ya, aman ya. Kemudian kita cek di bagian atas. Nah ini dari master atas ya, master rem ini dicek juga. Kalau di sini juga sama, ada karet seal di dalam. Daerah sini juga nggak boleh ada basah sama sekali, sama seperti di bawah. Jadi harus kering. Kalau ada basah, minyak atau oli apapun, itu berarti telah terjadi kebocoran. Kalau udah nggak ada yang bocor, cek minyak rem di sini ya. Kalau minyak remnya juga nggak berkurang, minyak remnya aman, berarti betul ya, kita nggak pernah merasa menambah minyak rem misalnya gitu ya. Nah, artinya bocornya nggak ada, berarti penyebab sampai pedal rem itu turun sendiri itu karena kasusnya beda, tapi itu salah satu penyebab ya. Jadi pastikan dulu nggak boleh ada yang bocor. Nah ini kan normal nih minyaknya ya, ini berarti aman ya, nggak ada yang bocor teman-teman. Yang berikutnya, teman-teman kalau udah pasti nggak ada yang bocor, cek kampas rem nih. Kadang-kadang kampas rem juga bisa berpengaruh, walaupun itu kecil kemungkinan, tapi cek dulu kampas rem. Kalau udah tipis banget, apalagi udah kena besi kayak gini nih ya, ganti kampas baru, terus buang anginnya, bukan nepel ini nih ya, pakai kunci 8 sambil diisi di atas, kocok sampai keluar angin di sini ya, sampai sudah nggak ada angin, coba lagi. Oke, kalau masih sama atau kampas remnya masih tebal, nggak ada yang bocor, itu berarti rusaknya di sini teman-teman. Nih ini mesti ganti satu set komplit tuh ya. Kalau teman-teman mau ganti isinya, dalamnya ada karet ya, ada karet seal dalamnya tuh. Kalau mau ganti karetnya bisa, cuman saran saya sebaiknya diganti satu set kayak gini nih. Kalau mau, saran saya satu set aja beli teman-teman. Kalau misalnya beli offline mahal, bisa order lewat online nih ya. Kita ganti satu set aja, karena terkadang masalahnya itu dia sudah ngempos, minyak remnya nggak berkurang tapi ngempos nih.
ya. Cakram buat rem depan ya, ganti satu set gini nih, komplit nih ya. Nih kita ganti utuh. Kalau teman-teman misalnya mau coba ganti dalamnya, bisa, dalamnya kan juga ada red seal ya, bisa juga, tapi sebaiknya sih digantinya satu set aja, itu lebih baik diganti, karena biasanya dalamnya itu udah ada baret. Silindernya kan dalam ada karet seal tuh, itu suka baret, dan gantinya juga gampang, nggak susah ya. Jadi tergantung ya teman-teman, kalau misalnya remnya suka turun sendiri, di pencet rem turun sendiri kadang normal, itu cek aja yang sudah saya jelasin itu, nanti ketemu masalahnya. Kalau ada yang bocor-bocor, nah yang bocor-bocornya diperbaiki dulu. Kadang-kadang bisa bocor di sini aja nih, kadang-kadang nih hal sepele bocor. Di sini tuh ada double kuningan ring. Ini kalau nggak ada satu, ini pasti bocor di sini. Ini lama-lama ada angin kan, ada udara, jadinya remnya jadi masalah begitu. Nah ini kita ganti aja teman-teman, kita ganti yang baru. Coba buka dua baut belakang sini, lalu buka ini. Jangan lupa double ringnya situ ya, kuningannya. Nah ini buka. Ini nanti setelah itu kita kuras, ganti dengan minyak rem yang baru. Ini kalau udah kayak gini udah nggak bisa dipakai teman-teman, berarti dalamnya udah lecet biasanya sih ya. Yang pengalaman saya, kalau kita ganti karet sealnya dia nggak akan maksimal ya. Lebih baik kita ganti satu set aja. Kalaupun dia bisa, itu hanya bisa bertahan beberapa saat saja, nanti dia begitu lagi. Nah, ini rumahnya itu sudah jelek, dalamnya udah baret. Seperti ini ya teman-teman, kita ganti yang baru aja. Ya ini baru kita ganti, ini lamanya. Nah ini nanti jangan lupa di sini ada double ring ya, kuningan 2. Ini tinggal isi minyak rem. Kita buka pakai obeng kembang, sama siapkan kunci 8 ya, buat buka nepel di bawah ya. Oke, nah kita isi minyak rem. Ya. Oke, baru buka yang bawah ya. Nah, kalau begini dia awet nih, kalau ganti dalamnya doang, sealnya doang tuh kadang beberapa bulan udah rusak lagi dia. Jangan lupa kalau kampasnya tipis, ganti sekalian. Buka aja sampai dia ngocor terus, sambil atasnya diisi ya kalau turun. Nanti setelah itu kita pompa ya. Pompa pelan-pelan. Terus ulang-ulang aja sampai turun, nanti bawah tutup dulu. Tutup bawah dulu, pompa lagi. Nanti beberapa kali ini tahan, baru buka bawah ya sampai anginnya keluar. Begitu aja terus. Terakhir baru kita isi minyak remnya sampai batas maksimal. Oke. Oke, kalau sudah sampai anginnya habis ya. Jadi caranya nanti pompa, buka bawah, buka, luar, tutup lagi, pompa lagi, gitu ya terus sampai tinggi. Ini udah tinggi nih. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Saya cukupkan sampai sini video kali ini. Semoga sedikit informasi ini bisa berguna teman-teman ya, bermanfaat. Jangan lupa di subscribe. Jumpa di video berikutnya. Salam otomotif, sukses selalu teman-teman. Thank you, bye.